Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hello Brother. Bersama saya Brother Terkait. Selama 10 menit ke depan saya akan cerita tentang kisah inspiratif, tentang bisnis, tentang kreatif, mindset, hingga apapun juga yang menarik untuk diceritakan. Pastikan Anda tetap di sini, tonton sampai habis karena insya Allah akan ada sesuatu yang menarik yang bisa Anda petik dari sini. Masih nancep di benak saya bagaimana seorang anak muda yang dipaksa maju untuk menjadi wakil presiden dan di mana saat mereka melakukan debat memunculkan atau bersikap tidak wajar menurut saya. Jadi di situ di dalam sebuah debat yang berskala nasional dan itu merupakan acara kenegaraan, sang calon melakukan hal yang di luar perkiraan dan sebelumnya mungkin belum ada. Di sini seolah-olah sang calon itu bertingkah seperti mencari sebuah jawaban. Jadi dia itu begini. Dan itu luar biasa ya. Mungkin memang begitulah anak muda. Tetapi ini akan menjadi sesuatu yang mungkin menurut saya akan menjadi blunder. Di sini sekali lagi saya disclaimer ya. Di sini saya tidak akan membahas masalah politik atau apapun yang berkaitan dengan pemilu. Karena bahasan di sini saya hanya membahas tentang bagaimana sebuah attitude sebagian orang terutama pendukungnya ya, apa yang dilakukan oleh Mas Gibran adalah hal yang lucu karena beliau masih muda. Dan ini adalah hal yang wajar melihat beliau yang umurnya masih di bawah rata-rata yang menjadi lawan politisnya. Tetapi ternyata masyarakat menilai lain dengan apa yang sudah dilakukan. Bisa saya lihat dan kita temukan bahwa banyak sekali yang mohon maaf komentar negatif bahkan cenderung menghujat dengan apa yang dilakukan oleh sang calon wakil presiden. Nah, apalagi ya, ini berkaitan dengan unggah-ungguh ya. Kalau apalagi kan kita tahu bahwa beliaunya ini adalah orang Jawa, orang Solo yang dimana itu kental dengan apa yang namanya unggah-ungguh atau tata krama. Saya agak heran ya, dimana seorang yang kalau di dalam susunan kerajaan mungkin ningrat kastanya levelnya tinggi bersikap seperti itu dan seolah-olah tidak bisa menghargai lawan bicaranya yang dimana mungkin usianya lebih tua dari bapak beliau. Harusnya sebagai seseorang anak muda kita harus tahu bagaimana kita memperlakukan atau bersikap terhadap orang tua. Saya lahir di keluarga yang berantakan ya, tetapi dari kecil mulai nenek saya sampai bapak saya sampai ibu saya itu mengajarkan adab dan tata krama. Jadi di mana attitude itu menjadi nomor satu dibanding banyak hal. Dan akibatnya itu berimbas kepada apa yang terjadi sekarang. Oke, saya mungkin orang yang belangsak, brengsek atau segala macam, tetapi saya insya Allah saya mampu menempatkan diri bagaimana saya bersikap terhadap orang tua dan bagaimana saya bersikap terhadap anak muda. Dan Anda tahu akibat yang dilakukan oleh Mas Gibran, rata-rata postingan-postingan entah itu dipotong entah atau tidak, komen-komennya hampir 90% negatif. Dan ini tentu sangat berpengaruh. Di sini kita akan membahas tipis-tipis bagaimana adab, akhlak atau attitude berkaitan erat dengan kesuksesan seseorang. Apa sih sebenarnya attitude itu? Ini saya ngambil dari sumber ya, dari Cambridge Dictionary. Attitude adalah perasaan atau opini seseorang terhadap sesuatu hal. Jadi kalau gampangnya, attitude adalah respon spontan yang dilakukan oleh seseorang saat dia menghadapi sesuatu. Respon ini muncul karena kebiasaan yang diinstal terus-menerus. Misalnya Anda dilahirkan di keluarga atau dibesarkan di antara lingkungan yang terbiasa memperlakukan orang dengan sopan, orang dengan baik, dan tata kramanya dijaga, insya Allah itu akan ke bawah dimanapun posisi Anda. Saya adalah salah satu orang yang tidak percaya bahwa kesombongan atau tata krama itu berkaitan berbanding lurus dengan harta yang Anda miliki. Enggak. Jadi tata krama, kesombongan, adab itu adalah bawaan Anda. Jadi pengaruh lingkungan Anda. Mau sebanyak apapun duit Anda, mau sebanyak apapun kekayaan Anda, kalau Anda belangsak, dasarnya belangsak aja. Karena pada waktu miskin Anda nggak punya sesuatu yang mau disombongin. Mau sosokan nggak ada. Nah, begitu Anda punya harta dan punya kekayaan, disitulah sifat dasar Anda yang sombong, yang songong, dan akhlaknya nggak bagus, itu akan terdorong. Oke, jadi attitude itu adalah cara bereaksi seseorang terhadap merespon lingkungan di sekitarnya.
Kenapa sih orang bisa bertingkah seperti itu? Mengutip dari Very Well Mind, di sini ada 4 faktor. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi bagaimana seorang beretitude. Yang pertama adalah pengalaman. Kita ngomong pengalaman, seseorang yang sering diperlakukan dengan tidak baik, otomatis akan merubah attitude-nya menjadi apa yang sudah diinstal setiap harinya. Jadi kalau pengalamannya indah, ya mungkin dia akan memperlakukan orang dengan baik. Makanya ketika anak-anak secara saya kebetulan suka menyukai hal yang berbau psikologis dan berbau manusia karena ini berkaitan erat dengan bidang saya yang di bidang brand. Jadi manusia itu punya kebiasaan adalah meniru apapun yang dilihatnya lebih dari 7 kali. Itu akan diamini dan akan dilakukan. Dan pengalaman itulah yang menginjek dia sehingga membentuk sikapnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengaruh sosial. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa pengaruh lingkungan di sekitar Anda akan mempengaruhi Anda itu menjadi apa dan bersikap seperti apa. Kalau ada yang mengatakan, jangan pilih-pilih teman. Sekali lagi saya nggak setuju. Teman harus dipilih, Pak. Karena kita adalah cerminan teman-teman kita. Mau diakui atau tidak, mau protes atau tidak. Nah itu kalau yang mau protes silahkan komen di bawah. Silahkan komen bahwa, oh teman nggak boleh milih. Kalau saya saklek, saya sepakat teman harus dipilih. Karena teman kita bisa terjerumus. Karena teman kita bisa lurus. Karena teman kita menjadi seorang yang bagus. Oke, itu pengaruh sosialan. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran. Pola pendidikan dan pola pengajaran, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah orang tua, entah siapapun yang dia tuakan, yang dianggap sama gurunya, akan berpengaruh juga terhadap seseorang beretitude. Jadi hati-hati memilih guru, hati-hati memilih pembelajar, itu akan merubah Anda menjadi siapa. Selanjutnya, nilai-nilai. Nah, ini erat kaitannya dengan lebih ke arah apa ya? Spiritual. Lebih berkaitan dengan norma, dengan adat, dengan agama. Jadi norma-norma atau nilai-nilai itu sangat erat pengaruhnya, sangat besar pengaruhnya dengan sebuah attitude. Di sini ada psikolog ya, namanya Bapak, kalau saya ngomong Bapak, enggak Bapak, namanya kakek, karena sudah sepuh ya. Jadi Muzafer Sharif. Dalam bukunya berjudul Psychology of Ego, Sharif menyebutkan ada 5 karakteristik attitude. Bahwa attitude itu kadang tidak berdiri sendiri. Bisa jadi beliau bersikap seperti itu karena ada pendukungnya. Jadi dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu dan mendapat sorakan sehingga apa yang dia lakukan menurut dia sah-sah aja. Bisa jadi dia melakukan itu karena dia merasa punya kuasa, ada yang membackupi sehingga dia berani seenak-enaknya pada seorang menteri. Coba bayangkan, itu Menko Polham ya. Menko Polham ya. Nah, coba bayangkan orang biasa seumur dia menghadapi Menko Polham, kalau tidak ada backing tidak akan pernah terjadi. Bisa-bisa ditangkap lah sama pengawal-pengawal sekitarnya. Kan kurang lebih seperti itu. Jadi ada kaitannya dengan siapa yang mendukungnya. Berapa tahun yang lalu saya itu sempat bekerja di salah satu hotel. Saya sebut Ritz-Carlton dan Ayana Resort ya. Di situ ada satu tes di mana saat mereka meng-hire karyawannya, di mana tes itu sangat jauh sekali dengan apa yang menjadi skill. Tes itu tes terakhir, di mana tes itu adalah membahas attitude. Dan disitulah kenapa saya berani menyampaikan bahwa attitude erat kaitannya dengan kesuksesan. Banyak hal yang berpengaruh terhadap karir seorang karena akhlaknya nggak bagus, adabnya nggak bagus, meskipun sejago apapun. Karena guru saya, ustadz saya, dan pernah saya dengar bahwa lebih baik orang yang ilmunya biasa-biasa aja, tapi adabnya baik, dibanding orang yang kurang beradab atau tidak berakhlak atau tidak beretitude, tapi dia ilmunya jago. Ya bisa-bisa mungkin kayak Fir'aun mungkin ya. Karena dia tidak punya akhlak, ya tidak punya ilmu yang kuat bahwa dia bukan Tuhan, dia berani mengatakan bahwa saya Tuhan. Kenapa? Nggak ada akhlak. Jadi di sini saya juga menggarisbawahi, kesuksesan saya maksud adalah sesuatu yang lebih baik dari kemarin. Kalau kita bisa lebih baik dari kemarin itu suatu kesuksesan. Kalau kemarin sholatnya cuman di rumah, sekarang di masjid, itu sukses menurut saya. Kalau kemarin sholatnya di masjid terlambat, sekarang nggak terlambat, itu sukses. Nah, jadi kita bahas sukses secara holistik. Dan ini erat kaitannya. Bagaimana seseorang bisa beretitude tidak baik, adab tidak baik? Bisa jadi karena akhlaknya kurang bagus. Pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat, akhlak dan adab. Ustadz Adi Hidayat membahas bahwa akhlak itu beda dengan adab. Adab adalah sifat normal yang dihasilkan oleh proses pendidikan. Itu yang tadi kita bahas. Tetapi kalau akhlak adalah sikap moral yang dihasilkan oleh ibadah. Itu hal yang berbeda antara akhlak dan adab. Jadi kalau Anda mau menjadi seseorang yang
katakanlah kita sukses, entah sukses dalam pergaulan, entah sukses dalam berkeluarga, entah sukses dalam berkarir, seenggak-enggaknya ada 3 yang harus kita kuatkan di situ. Akhlak, adab, dan ilmu. Karena karakter manusia yang baik itu hanya bisa diperoleh dari ibadah. Setelah ibadah, otomatis dia akan bersikap atau beradab atau beretika dengan baik. Adab dulu, baru ilmu. Karena orang yang berilmu belum tentu beradab. Tapi kalau orang sudah berakhlak, pasti beradab dan insya Allah pasti ada ilmunya. Karena dia tahu ilmu yang paling sederhana, misalnya orang berakhlak, ilmu yang paling sederhana, bagaimana caranya dia memperlakukan orang tua, itu kan akhlak. Kalau Anda ilmunya doang yang tinggi, iblis itu ilmunya lebih tinggi dari kita. Tapi karena dia tidak berakhlak, tidak mau tunduk sama Nabi Adam, makanya jadi penghuni neraka. Nah, disitulah kenapa pentingnya akhlak. Kesimpulannya, attitude memiliki dampak yang signifikan terhadap hidup kita. Dan perilaku interaksi sosial dan segala macamnya itu sangat berpengaruh dengan attitude kita. Oke, itu tadi cerita saya kali ini tentang akhlak, adat, dan berkaitan dengan kesuksesan. Dan apabila teman-teman punya cerita atau kisah inspiratif atau orang yang menarik, silahkan komen di bawah. Dan komen yang terbaik akan kita pilih, kita jadikan video, dan Anda berhak mendapatkan uang tunai dari kita. Oke, jangan lupa komen, like, and share. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan silahkan di-share ya. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan sukses luar dalam. Bersama saya, Brother Kai. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat berkarya, baik aja terus.